البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada yang lalu kita membaca beberapa jenis syafaat yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Iz rahimahullah ta'ala di sini, sampai pada an-na'u tsamin, jenis yang ke-8. Yang pertama apa itu? Indah Kashfi. Syafaah yang pertama apa? Dari awal semuanya. Syafaat yang pertama Asy-syafa'atul uzma. Yang dimaksud dengan asy-syafa'atul uzma itu apa? Baik, nah, permintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala agar ahlul mauqif, mereka-mereka yang berada di mahsyar, untuk disegerakan tahapan berikutnya sehingga bisa lega dari kepayahan yang mereka rasakan di mauqif. Syafaat yang kedua Pak Abdurrahman. Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kaum yang kebaikan dan keburukannya sama, agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Baik, tapi syafaat ini ada dalilnya tidak? Tidak, kita tidak mendapati dalil yang sahih tentangnya. Nah, yang ketiga apa Sukainah? Kaum kafirin, kaum akhirin, al-akharin, yaitu kaum yang lain. Maksudnya kaum mukminin yang lain. Baik, kaum mukminin yang lain, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin yang lain yang mereka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka agar mereka tidak jadi dimasukkan. Ini dalilnya apa? Untuk jenis ini, Wahyu. Dalilnya mungkati'. Baik. Datang dalil dari siapa? Sahabinya siapa? Sahabi yang meriwayatkan siapa? Indak ya Hudzaifah. Sahabatnya Hudzaifah, cuman itu untuk yang tadi. Syafaat jenis yang kedua ya tidak. Nah, syafaat jenis yang kedua yang datang hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu tentang pengertian ashabul a'raf. Tafsirnya apa? Di antara penafsirannya ini, yang mereka
sama antara keburukan dan kebaikannya. Nah, sehingga tertahan, belum bisa masuk surga, kemudian dengan syafaat mereka bisa masuk surga. Cuman hadis ini lemah. Nah, hadis ini lemah karena padanya kedhaifan perawi yang dhaif yaitu Asbat Ibnu Nasr. Kemudian terjadi inqita' antara As-Suddi dan Hudzaifah. Yang ditanyakan sekarang syafaat jenis yang ketiga, dalilnya apa? Mukasyah. Nah, kita tidak mendapati dalil yang sharih dan sahih menetapkannya. Nah, namun di sana ada riwayat yang kemungkinan bisa dijadikan dalil walaupun tidak sharih, sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin apa itu? Ada riwayat yang sahih tapi tidak sharih, bisa menjadikan dalil, tapi apa? Tapi kalau secara tegas tidak. Ya, secara tegas tidak. Apa itu yang mungkin untuk bisa jadikan dalil? Masih Ahmad. Nah, doa ketika salat jenazah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada kaum mukminin, untuk dimasukkan ke dalam surga. Ini bisa mencakup mereka yang sudah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka agar tidak masuk, bisa, walaupun ya lumayan jauh. Tapi mungkin untuk dijadikan dalil sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Walaupun zahirnya itu untuk syafaat yang lain, intinya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar si mayit mukmin Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Baik, jenis yang keempat apa, Ibrahim? Syafaat jenis yang keempat. Baik, itu syafaat yang keempat. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ahlul jannah dinaikkan derajatnya di jannah. Baik, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Syafaat yang kelima apa, Arin? Syafaat kepada kaum yang agar mereka bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ini dalilnya masyhur, kisah siapa? Ukasyah bin Mihsan yang minta didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam apa, Iqbal? Syafaat untuk diringankan azabnya dari orang-orang yang pantas mendapatkannya. Ini khusus untuk apa? Abi Thalib. Kemudian yang ketujuh apa, Umar? Syafaat agar apa? Kaum mukminin diizinkan masuk ke dalam surga. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan pintu surga. Kemudian yang kedelapan, Rifki, syafaat untuk ahli kabair dari kalangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah dimasukkan ke dalam neraka agar dikeluarkan. Syafaat yang kedelapan inilah yang paling masyhur ditentang oleh orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Abil Is rahimahullah,
وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك radhiyallahu anhu. Apa kira-kira i'rabnya nasun? Indak. Istama'na nasun min ahli al-Basrah. Talha. Khabar dari apa? Nahnu nasun. Ada yang lebih bagus tanpa sesuatu yang mahdhuf. Istama'na nasun. Apa? Rifki. Baik. Nah, disebutkan oleh Qastalani ya, dalam Irsadus Syari, dalam penjelasan hadits ini. Nah, istama'na nasun berarti di-i'rab oleh beliau ya nasun marfu' sebagai apa? Khabar untuk mubtada mahdhuf. Nah, takdirnya nahnu. Sehingga dia itu tafsiri ya atas untuk nahnu pada istama'na. Istama'na nahnu nasun min ahli al-Basrah. Baik. Kami berkumpul, yaitu kami ini manusia dari penduduk Basrah maksudnya. Fa dhahabna ila Anas bin Malik, maka kami pun pergi menuju kepada Anas bin Malik. Wa dhahabna ma'ana bi Thabit al-Bunani ilaih, dan pergi bersama kami Thabit al-Bunani menuju kepada Anas. Dan Thabit akhwani fillah termasuk di antara asbatun nas fi Anas, orang yang paling kokoh hadisnya dari Anas bin Malik. Yas'aluhu lana an hadits syafa'ah. Naam, yang Thabit ini diharapkan nanti bertanya kepada Anas untuk kami tentang hadis syafa'ah. Fa idza huwa fi qasrihi, maka kami dapati beliau berada di istananya ya. Kalau maksudnya di rumahnya, di tempat tinggalnya. Fa wafaqnahu yusalli duha. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu diungkapkan dengan qasar di sini mungkin karena rumah besar ya, Pak. Setelah kita ketahui doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas apa? Doa Nabi kepada Anas, Umar. Nam Allahumma akthir malahu wa walada. Nah, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beri rizki yang banyak, ya diberi harta yang banyak dan keturunan yang banyak. Sehingga kalau diungkapkan dengan qasr di sini ya pantas, karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rizki pada beliau dan juga banyaknya keturunan. Dan beliau diberi umur panjang. Nah, sahabat yang paling terakhir wafat di Basrah. Fa faqnahu yusalli duha, maka kami bertepatan dengan beliau saat beliau melakukan salat duha. Fasta'dzanna fa adzina lana wa huwa qa'idun ala firasyi. Maka kami pun minta izin, kemudian beliau mengizinkan kami dalam keadaan beliau duduk di atas firasnya. Faqulna li Thabit, maka kami katakan kepada Thabit,
La tas'alhu 'an syai'in awwalu min hadits syafa'ah. Jangan engkau bertanya kepada beliau tentang sesuatu yang lebih awal dari hadis syafaat. Dalam artian apa? Jangan bertanya tentang sesuatu ya yang pertama kali selain hadis syafaat. Pokoknya pertama kali tanyakan adalah hadis syafaat. Itu maksudnya, karena ini yang sangat mereka butuhkan. Faqala ya Aba Hamzah, haula'i ikhwanuka min ahli al-Basrah. Ja'uka yas'alunak an hadits syafa'ah. Maka Thabit mengatakan, wahai Abu Hamzah, mereka ini saudara-saudaramu datang dari penduduk Basrah, datang untuk bertanya kepadamu tentang hadis syafa'ah. Faqala, maka beliau mengatakan, haddatsana Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, menyampaikan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah ma jannasu ba'duhum fi ba'din fayatuna Adam fayaqulun ishfa' lana ila rabbik fayaqulu lastu laha. Baik. Idza kana yaumul qiyamah, kana di sini tam, sempurna, sehingga yaumul qiyamah sebagai fa'il. Apabila telah terjadi hari kiamat, ma jannasu ba'duhum fi ba'din. Maja di sini jumlah majan nasu ini apa? Sebagai jawab dari idza. Ya, kalau sudah tegak hari kiamat maka manusia mereka apa? Saling mendatangi satu sama lain. Ya, berbicara satu sama lain, berkelompok-kelompok mencari apa? Jalan keluar bagaimana? Sebagian yang mengatakan kepada sebagian yang lain. Ma jannasu ba'duhum fi ba'din. Fayatuna Adam, maka mereka pun mendatangi Adam. Fayaqulun ishfa' lana ila rabbik. Mereka mengatakan, berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Fayaqulu lastu laha, maka beliau pun mengatakan, nah, aku bukanlah orang yang berhak untuknya. Walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Fayatuna Ibrahim fayaqulu lastu laha. Walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Ya, Ibrahim mengatakan, akan tapi atas kalian untuk mendatangi Ibrahim. Atau tadi apa siapa? Nabi Adam mengatakan atas kalian untuk mendatangi Ibrahim, karena sungguhnya beliau adalah Khalilur Rahman. Maka manusia pun mendatangi Nabi Allah Ibrahim, tapi ternyata Nabi Ibrahim mengatakan lastu laha, aku bukanlah orang yang berhak untuknya. Akan tapi atas kalian untuk mendatangi Musa. Naam. Di sini hasal al-ikhtisar, ikhwan. Terjadi apa? Peringkasan. Karena apa? Karena setelah Adam, kepada siapa mereka datang? Setelah datang kepada Nuh, datang kepada siapa? Ukasha. Nah, sudah jawabannya sudah muncul. Nah, setelah datang kepada Adam, datang kepada Nuh. Ya. Baik. Nah, datang kepada Nuh, terjadi ikhtisar. Alaikum bi Musa. Fa innahu kalimullah, karena sungguhnya dia adalah kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna Musa, maka mereka pun mendatangi Musa. Fayaqulu lastu laha, maka Nabi Musa mengatakan, aku bukanlah orang yang berhak untuknya. Walakin alaikum bi Isa, akan tapi atas kalian untuk mendatangi Isa. Fa innahu ruhullahi wa kalimatuh, karena sungguhnya dia adalah ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dalam artian Allah Subhanahu wa taala berikan ruh dari
ditiupkan ruh kepada janin yang ada di perut Maryam, dan merupakan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tercipta dengan kalimah kun. Ini maksud ruhullah, ya Pak. Fa innahu ruhullah wa kalimatu. Yaitu yang ditafsirkan secara jelas dalam hadis yang lain. Yaitu wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Jadi ruhullah maksudnya ruhun minallah. Itu roh yang ditiupkan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu maksudnya apa? Bahwasanya Isa tercipta dari kalimah Allah, yaitu apa? Kun. Paham? Dari kalimah kun. Fayatuna Isa, maka mereka pun mendatangi Isa. Fayaqulu lastu laha, maka Isa mengatakan, aku bukanlah orang yang berhak untuknya. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayatuni. Akan tapi atas kalian untuk mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun mendatangiku. Fa aqulu ana laha, maka katakan akulah orang yang berhak untuknya. Fa astadzinu ala rabbi fayu'dzanu li, maka aku pun minta izin kepada Rabbku dan aku diberi izin. Wa yulhimuni mahamid ahmaduhu biha la tahdurunil an fa ahmaduhu bitilkal mahamid. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ilham, berikan wahyu dengan pujian-pujian yang aku memuji Allah dengannya, yang saat ini aku tidak tahu, ya, tidak mampu untuk mengetahuinya. Maka aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tersebut di saat itu. Wa akhiru lahu sajidan, dan aku menyungkurkan diri kepada Allah dalam keadaan sujud. Fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' laka wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Fa aqulu ya Rabbi ummati ummati, maka dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, berkatalah akan didengar, mintalah akan diberi, dan berilah syafaat maka engkau akan diterima syafaatnya. Aku katakan, wahai Rabbku, umatku, umatku. Maka dikatakan kepadaku, pergilah, ya. Fa yuqal intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman fa antaliku fa af'al thumma a'udu fa ahmaduhu bitilkal mahamid thumma akhiru lahu sajidan fa yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa fa aqulu ya Rabbi ummati ummati fa yuqalu intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin aw khardalatin min iman. Nah, di sinilah yang perlu antum ingat, ikhwan. Nah, kejadiannya sama, dalam artian Nabi berbolak-balik. Yang pertama datang minta izin, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, bersujud, kemudian diperintahkan untuk mengangkat kepalanya, dan diberi untuk mengeluarkan dari neraka siapa? Orang yang di dalam hatinya mithqalu sya'irah, seberat biji syair. Paham? Ini yang pertama. Suruh Nabi diperintahkan untuk mengeluarkan orang-orang yang ada di neraka yang pada hatinya ada apa? Seberat biji syair, seberat biji gandum dari keimanan. Kemudian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah lagi, sujud. Kemudian diperintahkan untuk mengangkat kepalanya. Dan Nabi memohon untuk umatnya keselamatan. Ya Rabbi ummati ummati, ini syafaat beliau. Maka dikatakan kepada beliau untuk apa? Untuk pergi ke neraka, mengeluarkan dari neraka itu orang yang ada di hatinya seberat zarrah atau khardalah, berupa keimanan, lebih kecil dari syairah, ya, seberat zarrah. Nah, taib zarrah atau khardalah ada yang mengartikan seberat biji sawi. Fa antaliku fa af'al. Nah, kalau dzurrah beda lagi. Dzurrah sama syair besar mana? Dzurrah, kalau dibaca dzurrah jadinya maknanya akan salah. Kalau dzurrah itu jagung. Taib. Kalau dzarrah kadang dimaknakan dengan semut yang paling kecil,
terkadang ada yang memaknakan apa? Biji sawi. Intinya yang diinginkan di sini akhwan, yang lebih kecil dari apa? Dari biji gandum. Fa'antaliku fa'af'al, maka aku pun pergi dan melakukannya. Dikeluarkan orang-orang yang ada keimanan seperti ini. Tsumma a'udu fi tilkal mahamid, tsumma akhiru lahu sajidan fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wasal tu'ta washfa' tushaffa' fa aqulu ya rabbi ummati ummati fayaqulu intalik fa akhrij man kana fi qalbihi adna mithqala habatin min khardalin min iman fa akhrijhu minan nar fa antaliku fa af'al. Baik. Kemudian yang ketiga, memberikan syafaat lagi dan diperintahkan untuk apa? Mengeluarkan orang yang di dalam hatinya ada apa? Adna, lebih kecil dan lebih kecil lagi. Dari apa? Dari timbangan biji khardal. Ya, lebih kecil lagi. Dari apa? Timbangan biji khardal. Nah, ini yang ketiga. Maka beliau pun kemudian mengeluarkan orang-orang yang keadaannya seperti ini. Naam, falamma kharajna min 'indi Anas qultu li ba'di ashabina law mararna bil Hasan wa huwa mutawarin fi manzili Abi Khalifah fahaddatsnahu bima haddatsana bihi Anas bin Malik fa atainahu fa sallamna alayhi fa adina lana fa qulna lahu ya Aba Sa'id ji'naka min 'indi akhika Anas bin Malik falam nara mithla ma haddatsana fi syafa'ah faqala hi wa haddatsanahu bil hadits fantaha ila hadzal mawdi' faqala hi faqulna lam yazid lana ala hadza faqala laqad haddatsani wa huwa jami'un mundu 20 sanah fama adri anasiya am kariha an tattakilu. Nah, ini kita lanjutkan besok saja. Intinya hadis Anas antum pahami dengan baik, kemudian dihafal 3 urutannya, akhwan. Karena nanti akan ada tambahan dari apa? Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Itu diganjel atau dipepetkan sana ada.